Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan suku banyak. Pada kali ini saya juga akan melanjutkan yang berkaitan dengan teorema sisa. Ya. Bahwa yang pertama sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan suku banyak itu adalah yang pertama, ingat hubungan antara yang dibagi itu hubungannya ya, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi tambah sisa. Itu hubungan kalau ada pembagian seperti itu. Itu hubungan antara yang dibagi dengan pembagi dengan hasil bagi sama sisa. Jadi hubungannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu teorema sisa. Jika Fx dibagi X min A maka sisanya sama dengan FA. Seperti itu. Nah, dua ini penting dan karena itu hal yang penting maka harus kalian pahami. Nah, saya akan mengembangkan yang kedua yaitu teorema sisa. Jika Fx dibagi X min A maka sisanya FA. Jadi begini. Ya. Jadi teorema sisa itu teorema sisa. Kalau ditulis secara ringkas itu begini. Kalau Fx begitu dibagi X min A begitu, maka sisanya itu adalah FA. Itu secara ringkas. Jadi kata-kata itu jika Fx dibagi X min A maka sisanya FA. Artinya kalau Fx dibagi X min A maka sisanya itu FA. Nah, ini nanti kalau dikembangkan begitu. Kalau nanti ada Fx begitu dibagi X plus A, nah, maka ya sisanya sama dengan F min A. Jadi kalau min A jadi A. Kalau dikembangkan lagi misalkan Fx begitu dibagi AX plus B, maka nanti sisanya ya sama dengan F min B per A. Nah, ini contoh konkretnya seperti ini. Kalau misalkan Fx dibagi dengan 2x plus 3, nanti sisanya akan memberikan sisanya adalah F min 3 per 2. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dikembangkan lagi misalkan Fx dibagi katakanlah ini adalah X plus 2A begitu. Maka nanti dipoles sisa itu sama dengan F min 2A. Nah, ini suku banyak Fx. Nah, misalkan ada suku banyak begini, ada suku banyak Px dibagi misalkan 3x plus 5. Maka nanti sisanya sama dengan P min 5 per 3. Seperti itu. Misalkan lagi ada suku banyak Hx dibagi dengan 5x min 11 misalkan. Maka akan diperoleh sisa sama dengan H dari 11 per 5. Nah, ini pengembangan dari teorema sisa. Jadi apakah itu Fx, apakah itu Px, apakah itu Hx, suku banyaknya ini hanya perbedaan simbol, tapi substansinya adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya berikan contoh soal. Nah, akan saya berikan contoh soal. Yang akan saya berikan contoh soal itu soal nomor 5. Soal STIS, itu sekolah tinggi ilmu statistik. Ini merupakan sekolah kedinasan. Nah, saya contohkan itu. Nah, yang pertama katanya di situ saya
Ini soal nomor 5. Soal nomor 5. Di mana fx-nya itu sama dengan ax pangkat 3 ditambah 3bx kuadrat, begitu, ditambah 2a min bx, begitu, ditambah 4. Ini adalah fx-nya. Di persoalan itu katanya, kalau fx, nah, yang pertama, kita apa nih? Kalau fx dibagi dengan x min 1, itu katanya. Itu berarti sisanya nanti sama dengan F1. F1. Jadi kalau Fx dibagi X min 1 itu sisanya sama dengan F1. Sementara di situ kalau Fx dibagi X min 1 itu sisanya sama dengan 10. Sisanya sama dengan 10 itu di soal itu. Berarti kesimpulannya nanti F1 sama dengan 10. Kenapa? Karena sisanya sama dengan 10. Nah, katakanlah ini adalah 1. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua diperoleh, katanya kalau fx di situ fx dibagi x plus 2 gitu. Berarti kalau fx dibagi x plus 2, maka nanti sisanya adalah f min 2. F min 2. Sementara kalau fx dibagi x plus 2 itu sisanya sama dengan 2. Di situ diketahui sisanya sama dengan 2. Berarti kesimpulannya f min 2 sama dengan 2. Ini persamaan kedua misalkan. Pertama memperoleh ini, kedua memperoleh ini. Nah, berikutnya ingat sekarang. Berikutnya ingat F1 itu siapa? F1 itu nilai dari suku banyak fx untuk x-nya diganti dengan 1. Jadi kalau F1 itu artinya siapakah F1 itu? F1 itu nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 1. Nah, kalau ada F1 itu artinya nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 1. Nah, untuk memperolehnya bisa pakai substitusi, bisa pakai Horner seperti video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi saya jelaskan F1 itu nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 1. Bisa menggunakan Horner, bisa menggunakan substitusi. Nah, saya menggunakan substitusi. Kalau menggunakan substitusi berarti semua x-nya diganti dengan 1. Kalau semua x-nya diganti 1, berarti ini 1 pangkat 3 itu 1 dikalikan A, 1. 1 pangkat 2 itu 1 dikalikan 3B, berarti 3B. Kalau x-nya diganti 1, dikalikan 2A, berarti plus 2A. Nah, kalikan 1 ini min B. Nah, min B. Kemudian kalau tidak ini plus 4. Nah, ini F1-nya. Berarti kalau diproses, F1-nya itu kalau diproses ini, F1-nya nanti berarti 3A, 3B sama ini jadinya plus 2B, begitu. Nah, ini nanti adalah plus, karena ini 4, berarti plus 4. Plus 4. Itu F1-nya. Ini F1-nya. Katakanlah ini 3. Kita perlu yang ketiga ini. Berikutnya, apa sih F min 2? Nah, F min 2 itu nilai dari suku banyak fx untuk x-nya sama dengan min 2. Nilai suku banyak fx ini untuk x-nya sama dengan min 2 adalah F min 2. Nah, cara memperoleh F min 2 itu bisa substitusi, bisa substitusi, atau bisa dengan bagan Horner. Dalam hal ini saya akan memilih menggunakan bagan Horner. Berarti menggantikan x ini dengan min 2. Berarti kalau x-nya diganti 2 ini min 8A. Kan gitu.
Kalau digantikan min 2 dikuadratkan kan 4. Dikalikan 3B berarti plus 12B begitu. Kalau digantikan min 2, min 2 ini min 4A. Digantikan min 2 berarti itu plus 2B begitu kan. Plus 4. Ini kalau dihitung begitu min 8A sama min 4A itu kan sama dengan min 12A. Min 12A. Kemudian 12B sama 2B itu plus 14B gitu. Plus 14B ini sama ini. Plus 4 sama dengan plus 4. Ini adalah F min 2. Katakanlah ini adalah yang keempat. Yang keempat. Nah, sekarang kita punya F1-nya sama dengan 10. Sementara F1-nya dengan menggunakan cara substitusi ketemu 3A plus 2 plus 4. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan. Nah, bisa melanjutkan berarti ini saya beri tanda gini untuk melanjutkan. Dari 1 dan 3, dari 1 dan 3, begitu, dari 1 dan 3. Maka nanti diperoleh F1-nya kan sama dengan 10. Sementara F1-nya dengan cara substitusi ketemu berarti 3A plus 2B plus 4 sama dengan 10. Kalau ini nanti diproses, berarti nanti diperoleh 3A plus 2B sama dengan 6. Nah, katakanlah ini persamaan kelima. Nah, karena sudah keempat. Berikutnya, kita punya F-2 sama dengan 2. Sementara F-2 itu sama dengan ini. Berarti dari ini dari berapa? 2 dan 4 nanti diperoleh berarti min 12A plus 14B sama plus 4 gitu, plus 4 ini F min 2-nya. Sementara F min 2 sama 2 sama dengan 2. Berarti min 12A plus 14B sama dengan ini min 2. Katakanlah ini persamaan 6. Persamaan 6. Ya, itu. Berikutnya lagi setelah itu. Nanti ini berikutnya dari 5 dan 6. Dari 5 dan 6. Dari 5 dan 6 ini. Nah, ini. Nah, nanti ini 3A plus 2B sama dengan 6. Kemudian ini 3A min 2B sama dengan 6. Kemudian dari yang 6 ini min 12A gitu plus 14B gitu sama dengan min 2. Nanti kalian selesaikan. Yang atas nanti dikali dengan 4. Yang bawah dikali 1 kemudian dieliminasi nantinya. Nah, dihitung itu. Maka nanti A-nya itu akan ketemu sama dengan 4 dan B-nya nanti akan ketemu dan B-nya nanti akan ketemu sama dengan 1. Sorry, A-nya nanti ketemunya itu adalah 4/3 menurut saya. Nah, A-nya nanti 4/3, sorry, hapus saja. Nanti setelah proses ini dari 5 dan 6 ini, dari 5 dan 6 ini, dengan menggunakan cara eliminasi akan disimpulkan ketemunya nanti itu
A-nya sama dengan A-nya 4/3 begitu. A-nya 4/3, sementara B-nya sama dengan 1. Jadi nanti silakan dicoba sendiri dengan menggunakan eliminasi. A-nya nanti akan ketemu 4/3 dan B-nya akan ketemu 1. Nah, itulah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 5 dengan menggunakan teorema sisa. Dengan menggunakan teorema sisa. Ya. Berikutnya akan saya berikan contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4. Katanya diketahui suku banyak. Nah, diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2 bersisa 3bx plus a min 2. Dan kalau dibagi x kuadrat min 2x min 3 bersisa ax min 2b. Nah, sekarang berikutnya itu jika f3 ditambah x min 2 sama dengan 6, maka A plus B sama dengan titik-titik. Nah, solusinya adalah soal nomor 4 ini. Soal nomor 4. Nah, ingat, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ingat itu. Jadi formulanya itu kan yang dibagi, kita menggunakan ini, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ingat itu. Ada dasarnya itu ada teorema sisa sama teorema faktor. Ada teorema sisa sama hubungan yang dibagi itu hubungannya dengan pembagi sama hasil bagi sama sisa itu adalah yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itu hubungannya. Ya. Kalau ada proses pembagian hubungannya seperti itu. Nah, ini juga begitu. Perhatikan silakan itu. Berarti itu diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2 bersisa 3bx plus a. 3bx plus a min 2. Berarti yang dibagi itu siapa? Fx. Nanti yang pertama itu akan fx itu sama dengan pembagi. Pembaginya itu siapa? X kuadrat plus 3x begitu plus 2 dikalikan hasil bagi itu ditambah sisa. Sisanya dalam hal ini adalah 3bx gitu. 3bx plus a min 2. Nah, ini kalau dikembangkan berarti fx itu sama dengan, ini kalau difaktorkan pasti x plus 1 gitu. Kalikan x plus 2, jadi x kuadrat plus 3x plus 2 itu kalau difaktorkan seperti ini dikalikan HB, ini tuh 3bx plus A min 2. Ingat, suku banyak fx seperti ini. Dan ini berlaku untuk sembarang x. Dan ini berlaku untuk sembarang x. Ingat pada video sebelumnya, bahwa ini berlaku untuk sembarang x. Tapi pilihlah X yang istimewa. Siapa yang X yang istimewa itu? Saya punya F min 1. Ini istimewa. Kenapa? Berarti kalau ini min 1, semua X yang ada di sini diganti min 1. Kenapa istimewa? Karena suku banyak ini menjadi sederhana. Kalau X-nya diganti min 1, ini habis. Berarti ini 0. 0 dikali berapapun akan 0. Berarti nanti bernilai 0. Tidak saya tulis. Berarti kalau ini diganti min 1 jadinya min 3b plus a min 2.
Jadi F min 1-nya sama dengan ini. Nah, ini katakanlah 1. Bukan hanya X min 1 saja yang menyebabkan ini istimewa. Tapi kalau saya punya F min 2, ini juga istimewa nanti. Kenapa? Kalau ini min 2, semua X-nya diganti min 2. Maka kalau ini diganti min 2, maka ini akan bernilai 0. Kalau dikalikan dengan siapapun akan 0. Ini tidak saya tulis, berarti ini juga saya ganti min 2. Jadinya min 6B plus A min 2. Ini. Katakanlah ini yang kedua. Dari 1 ini memperoleh ini. Berikutnya. Yang kedua. Katanya kalau fx, fx dibagi dengan siapa dia? Yang kedua itu dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3 begitu. Nah, ini hasil bagi, ini tambah sisa. Sisanya adalah AX min 2B. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Yang kedua itu kan yang dibaginya sama-sama Fx. Pembaginya itu X kuadrat min 2X min 3. Berarti harus dikalikan hasil bagi. Sementara kalau dibagi X kuadrat min 2X min 3 itu sisanya adalah AX min 2B. Kalau berderajat 2 pembaginya, maka sisanya nanti paling tinggi berderajat 1 kan gitu aturannya. Nah, sekarang ini itu bisa ditulis. Nah, tulis. Berarti kesimpulannya ini itu bisa saya faktorkan. Saya faktorkan itu X begitu min 3 dikalikan X plus 1. Jadi X kuadrat min 2X min 3 itu kalau difaktorkan sama ini. Ini dikalikan HB plus AX min 2B. Nah, ini cukup banyak fx ini. Maka ini bisa berlaku untuk sembarang X. Berlaku untuk sembarang X. Tetapi kita pilih X yang istimewa. Siapa X yang istimewa? Nah, kalau saya punya F3, ini menjadi istimewa. Kalau ini X-nya diganti 3, maka semuanya diganti 3. Berarti kalau X-nya diganti 3, ini 0. 0 dikalikan siapapun akan 0. Nah, maka tidak saya tulis. Nah, ini saya ganti 3, berarti jadinya sama dengan 3A min 2B. Katakanlah ini adalah yang ketiga. Gitu. Nah, untuk yang kedua ini, yang istimewa bukan hanya F3. Saya punya yang istimewa lagi, F min 1. F min 1 ini istimewa. Kenapa istimewa? Jadi kalau ini X-nya semuanya diganti dengan min 1. Kalau ini diganti min 1 menyebabkan ini 0. Kalau 0 dikalikan siapapun akan menghasilkan 0. Tidak saya tulis, berarti X-nya saya ganti min 1, ini adalah min A. Min A, berarti min 2B. Katakanlah ini adalah keempat. Situ. Berarti dari mengolah data yang tahu di soal itu ada ini. Nah. Ya. Berikutnya yang ketiga. Data yang ketiga akan kita peroleh. Katanya kan F3 ditambah F min 2 itu sama dengan 6. Katanya soal itu. Ingat F3-nya tadi kan kita punya 3A min 2B. 3A min 2. Berarti F3-nya itu adalah 3A min 2B. Ini 3 F3-nya. Sementara F min 2-nya sama dengan ini. Nah, berarti nanti ini tambah F min 2 tambah ini. Karena F min 2-nya ini. F2-nya kan ini. Berarti sama dengan ini min 6A. Min 6B. Ini min 6B. Plus A min 2. Sama dengan 6. Nah, sama dengan 6. Kemudian ini diproses. 3A dikumpulkan dengan A itu 4A. 4A. Min 2B sama min 6B itu sama dengan
min 8B. Ya, min 8B. Min 8B. 3A sama A tadi kan 4A. Min 2B sama min 6B, min 6B. Min 2, saya taruh di ruas kanan jadinya sama dengan 8. Nah, jadi kita mempunyai 4A min 8B sama dengan 8. Ini yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Nah, berikutnya proses berikutnya. Ingat, F min 1 kan sama dengan min A, min 2B. F min 1 juga sama dengan min 3B plus A min 2. Dari 1 dengan 4, itu kita bisa gabungkan. F min 1 kan min 3A, min 3B plus A min 2. Sementara ini diperoleh F min 1 itu sama dengan min A min 2B. Berarti kesimpulannya kan F min 1 yang atas ini sama dengan F1 yang bawah. Berarti perkawinan antara 1 dengan 4. Nah, F min 1 yang pertama itu adalah min 3B begitu plus A sama min 2 begitu. Nah, begitu. Min 3B plus A min 2. Ini F min 1. Sementara F min 1 sama dengan min A min 2B. Min 2B. Saya jadikan ini seruas. Berarti A kalau ini jadi 2A. Jadi 2A. Kemudian ini min 3B. Min 3B. Itu min 3B. Ini min 2B. Berarti ini jadinya nanti min B. Min B. Ini saya kumpulkan dengan ini jadinya 2A. Ini saya kumpulkan ini jadinya min B. Sementara min 2 ini saya tempatkan di ruas kanan jadi sama dengan 2. Berarti 2A min B sama dengan 2. Berarti yang dimiliki berikutnya siapa? 2A min B sama dengan 2. Katakanlah ini adalah yang ke-6. Sekarang berikutnya dari 5 dan 6. Dari 5 dan 6. Dari 5 dan 6. Dari 5 dan 6. Gitu. 5 dan 6 ini. 4A min 8B sama dengan 8. Kemudian 2A min B sama dengan 2. Nanti yang atas itu dikali 1, yang bawah nanti dikali 2, gitu, diproses dengan menggunakan eliminasi. Nanti silahkan buktikan, dicoba sendiri, begitu, dicoba sendiri. Maka nanti akan menghasilkan yang terakhir nanti akan menghasilkan bahwa setelah ini dari 5 dan 6 dikerjakan dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalian coba biar mahir menggunakan cara substitusi atau eliminasi. Nah, maka nanti akan ketemu ya. Ketemunya nanti A-nya nanti sama dengan 2/3 dan B-nya nanti akan ketemu sama dengan min 2/3. Sementara kalau yang ditanyakan A plus B itu berarti sama dengan 0. Nah, kalian harus mengerjakan 5 dengan 6 ini dengan cara eliminasi boleh, substitusi boleh, tapi saya sarankan dengan cara eliminasi. Ya. Maka nanti akan ketemu A-nya itu sama dengan 2/3 dan B-nya nanti sama dengan 2/3. Sehingga kalau yang ditanyakan itu A plus B berarti sama dengan
0. Nah, itu solusinya seperti itu. Ini soal SIMAK UI. Tentu tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan mengerjakan soal-soal mulai awal mengerjakan soal-soal SIMAK UI, UM-UGM, atau apa namanya SBMPTN, maka nanti kelak ketika kalian berhadapan dengan soal-soal SBMPTN atau SIMAK UI atau UM-UGM sesungguhnya, maka kalian akan mempunyai banyak inspirasi untuk menyelesaikannya. Ya, itu dari saya. Ya, tetapi agar pemahaman kalian lebih kuat, itu maka akan saya beri soal latihan. Tadi soal 5 sama 4 saya jadikan contoh. Sekarang soal nomor 3 yang harus kalian kerjakan. Ini merupakan soal SIMAK UI tahun 2018. Ini juga SIMAK UI tahun 2018 dengan kode yang berbeda. Jadi yang kalian kerjakan sebagai latihan soal nomor 3. Soal nomor 3. Kemudian setelah nomor 3, 5 sudah, berarti soal nomor 6. Soal SBMPTN tahun 2015. Jadi ada 2 soal latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu soal nomor 6 sama soal nomor 3. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan semoga bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kalian mendapatkan PTN sesuai yang kalian harapkan. Kita bahwa kesuksesan itu perlu persiapan. Nah, inilah rangka mempersiapkan diri untuk mencapai atau untuk mendapatkan PTN yang kalian inginkan mulai sekarang. Ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.